Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Joni Dwi Mustafa, pendamping PKH Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang modul 4 sesi 5, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baiklah ibu-ibu, untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, pada langkah yang sebelumnya kemarin sudah disampaikan, masih ingat? Baik, saya ingatkan kembali ya. Jadi stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan standar usianya. Apa penyebab stunting? Penyebab stunting ada beberapa hal, yaitu diantaranya gizi yang kurang tercukupi dan kurangnya stimulasi dari orang tua. Kemudian upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting? Baik, pada modul kali ini kita sudah disajikan beberapa tabel yang tadi ibu-ibu sudah berdiskusi, sudah membuat kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok Ibu Rena, dan kemudian kelompok 2 itu kelompok Ibu Siti. Untuk bayi baru lahir, pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir secara kebutuhan fisik itu adalah inisiasi menyusui dini. Namun dalam hal ini terdapat beberapa hambatan yang ibu alami seperti yang disampaikan oleh ibu dari kelompok 1 ya Bu ya. Yaitu yang pertama, tidak melahirkan di vaskes atau fasilitas kesehatan. Terdapat beberapa di antara lingkungan yang ada di sekitar kita itu yang masih menggunakan tradisi lama, yaitu masih mempercayai adanya dukun beranak dengan mengesampingkan fungsi dari fasilitas atau layanan kesehatan. Nah, ini kita harus menghindarinya ibu-ibu. Nanti yang dikhawatirkan inisiasi menyusui dini ini tidak dilakukan karena inisiasi menyusui dini merupakan kebutuhan fisik bagi bayi yang baru lahir. Sentuhan pertama antara kulit bayi dengan kulit sang ibu itu nanti akan menciptakan suatu hubungan yang unik bagi ibu dan anak. Kemudian solusinya ya ini melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita. Kebutuhan fisik yang kedua yaitu kebutuhan ASI eksklusif. Nah, dalam hal ini hambatannya yang sering dialami oleh ibu-ibu ini produksi ASI yang rendah karena kemungkinan besar itu asupan gizi ataupun makanan yang kurang terpenuhi sehingga ASI-nya itu produksinya rendah. Kemudian solusinya bagaimana? Dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Kemudian untuk kebutuhan mental yaitu kasih sayang orang tua. Hambatannya di sini kurangnya kesadaran dari orang tua. Jadi kasih sayang orang tua itu sangatlah penting bagi anak yang baru lahir. Karena di sini anak akan memperoleh suatu hubungan yang unik antara ibu dan anak ketika dia mendapatkan kasih sayang dan sentuhan-sentuhan yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian solusinya bagaimana? Memanfaatkan layanan yang ada.
Ya, dengan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dengan memanfaatkan layanan yang ada seperti posyandu, kemudian pertemuan P2K2 seperti ini ya Ibu ya. Kemudian kelompok yang kedua tadi sudah membahas mengenai pemenuhan kesejahteraan bagi ibu menyusui. Hambatannya apa saja sih yang sering dialami oleh ibu-ibu? Di sini sudah dituliskan oleh ibu-ibu kelompok 2. Yang pertama, dalam mencukupi makanan yang bergizi sering terhambat karena kondisi ekonomi ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu kan di sini sudah menjadi KPM PKH ya. Jadi untuk KPM PKH itu sudah ada bantuan sosial sembako ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu memanfaatkan bantuan sosial sembako itu untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu-ibu selama menyusui. Kemudian kebutuhan yang kedua ini adalah istirahat yang cukup. Hambatannya apa? Kesibukan keluarga. Nah, solusinya bagaimana? Seperti yang sudah ibu-ibu tuliskan di sini, melalui dukungan keluarga. Caranya bagaimana? Jadi antara ibu, suami ataupun anggota keluarga lainnya ini harus pandai berkomunikasi dalam hal untuk pemenuhan kesejahteraan ibu menyusui. Dalam hal ini istri itu harus memperoleh istirahat yang cukup ya, karena hal ini akan berpengaruh pada produksi ASI yang akan dihasilkan oleh ibu-ibu yang menyusui. Kemudian untuk kebutuhan mental, yaitu yang pertama cinta atau kasih sayang suami dan keluarga. Nah, dalam hal ini yang sering dialami oleh ibu-ibu hambatannya kesibukan dan kurang kesadaran. Solusinya bagaimana? Ikut kelas P2K2 atau melalui posyandu. Nah, karena melalui P2K2 atau posyandu, ibu akan mendapatkan pengetahuan, tambahan wawasan. Jadi nantinya langkah-langkah seperti apa yang bisa ibu-ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kesejahteraan ibu-ibu yang menyusui. Baik ibu-ibu, tadi sudah disampaikan, kemudian sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan, kemudian kita juga sudah membahas bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang pada intinya kesemuanya itu merupakan langkah-langkah kita sebagai orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, kesimpulannya ibu-ibu, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui itu dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di sekitar kita, misalnya yaitu dengan mengikuti P2K2 seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu, atau bisa juga dengan memanfaatkan bantuan sosial yang sudah kita terima, misalnya bantuan sosial sembako atau BPNT. Saya harapkan setelah dari sini ibu-ibu bisa menerapkannya di rumah, kita belajar bersama-sama, kita sharing bersama-sama. Jadi kita berkumpul di sini itu punya tujuannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Gimana ibu? Sedia ya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.